Kalau dia baik Pak, nggak akan tersinggung. Restoran buka di siang hari di bulan Ramadan. Jangan malah teriak-teriak takbir. Waduh Pak, murah amat takbir hanya untuk nutup rumah makan. Kalau saya ketemu Pak Pizul ada rumah makan bukan takbir Pak, tapi traktir gitu Pak. Bapak Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, kalau Bapak masih ingat di Keraton Jogja sekitar 8 tahun yang lalu, Bapak ngerangkul saya, dan waktu itu Jenderal janji Gus saya akan datang ke pondoknya Gus Miftah. Alhamdulillah sampai hari ini belum terlaksana. Serta para senior dan sahabat saya Pak Abdul Mukti, ini kebetulan Pak Presiden saya sama beliau sama-sama prof. Kalau Pak Mukti profesor, kebetulan saya provokator. Yang selalu memberikan kontra narasi terhadap pihak-pihak yang menyerang pemerintah tanpa data yang tepat. Contoh saya ingat betul ketika Bapak Presiden mencalonkan Bang Sigit Kabareskrim sebagai Kapolri waktu itu. Ini gimana? Mayoritas Muslim, kenapa Presiden mencalonkan Kapolri non-Islam? Tanpa diminta sama Presiden, waktu itu saya jawab, Polri itu lembaga Kamtibmas, bukan lembaga agama. Artinya siapapun yang mempunyai kualifikasi dan mendapatkan restu dari Presiden layak dan berhak untuk menjadi Kapolri. Nah, yang salah itu adalah kalau Pak Sigit jadi ketua MUI. Lah itu salah itu. Kebetulan Pak Presiden, dulu Pak Presiden jadi wali kota, saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Waktu itu saya jadi James Bond, jaga masjid dan kebon. 4 tahun setengah saya di masjidnya Muhammadiyah. Alhamdulillah nggak ada masalah Bapak. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya ikut Muhammadiyah, saya kurus, berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas, nggak pernah ada selamatan Pak. Akhirnya setelah saya kembali ke masjidnya orang NU, saya gemuk Pak. Waktu itu berat badan saya hampir 100 kilo. Kenapa jadi orang NU gemuk Pak? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan makan, tahlilan makan, sholawatan makan. Tetangganya sakit minta didoakan, makan. Yang sakit mati, makan lagi Pak itu. 7 hari gitu. Mungkin pertanyaannya begini, kan katanya Pak Jokowi NU, kenapa kok kurus? Nah, gitu. Kira-kira jawabannya adalah karena Pak Jokowi NU tapi bersimpati dengan Muhammadiyah. Bapak Ibu yang saya muliakan, beberapa hari yang lalu saya terenyuh. Ya, yang berani ngundang saya PAN Pak. Ya. Kalau PKB selalu bilang Gus kemahalan ya. Makanya saya dulu sepakat ketika Bapak Presiden memberikan arahan di Rapimnas TNI Polri, Pak Prabowo, waktu itu beliau bilang, tolong WA grup para istri ini diawasi oleh suami. Jangan sampai suaminya aparatur negara, polisi, tentara, tapi istrinya terpapar dengan paham radikalisme. Ustadz-ustadz yang keras. Saya waktu itu bilang sama Mas Praktekno, Mas, dawuh Bapak Presiden bagus banget. WA grup para istri diawasi oleh suami. Pertanyaannya, emangnya suami berani? Gitu loh. Yang ada istri yang ngawasi suami Pak itu. Karena perempuan itu mohon maaf kayak teman-teman puan ini. Perempuan itu karakternya satu Bapak Presiden. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat Pak. Itu loh misalnya. Ciri-cirinya biasanya jilbabnya putih Pak. Gitu Pak. Yang jilbabnya biru insya Allah lah. Gitu Pak. Lebih parah gitu. Nah, maka kemudian supaya kita ini menjadi baik, Allah punya mekanisme. Yang bikin larang ini loh Cak Imin itu loh. Beda kalau yang undang PKB murah, dinyang gitu. Mekanismenya kenapa kok harus berpuasa Bapak Ibu? Ini, karena waktu saya pendek. Nanti kalau Bapak Presiden menghendaki panjang, silahkan dipanggil ke istana Bapak. Nah, pertanyaannya kenapa kok harus puasa? Bapak Ibu,
Manusia itu produk terakhir. Sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya Pak, benar terus gak pernah salah. Kenapa? Karena malaikat itu punya iman, tapi gak punya nafsu. Makanya kalau ibu-ibu pengen punya suami kok benar terus gampang Bu, nikahlah dengan malaikat. Apalagi Israel Bu, gak pernah salah Bu itu. Gak pernah salah. Bener terus Pak Prabowo itu kalau malaikat itu. Nah, setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan. Setan itu kebalikannya, dia punya nafsu tapi nggak punya iman. Makanya setan itu salah terus nggak pernah benar. Setelah menciptakan setan dan malaikat, Allah menciptakan hewan. Hewan itu kalau dalam bahasa kitab kuning, yang tadi Pak Mukti bilang. Itu tadi beliau bilang Pak Presiden, bedanya NU dan Muhammadiyah. Kalau NU Gus, kalau Muhammadiyah guys. Hai guys. Nah, ada hewan itu kalau dalam bahasa kitab disebut rumangkang, ada hewan satu gala. Hewan rumangkang itu hewan yang hanya memperturuti hawa nafsunya, dilambangkan seperti kambing, seperti celeng. Kemudian ada hewan yang suka mengganggu, menakut-nakuti, namanya satu gala, yang dilambangkan seperti anjing dan serigala. 4 makhluknya Allah ini mohon maaf hiburannya beda-beda. Malaikat itu hiburannya bila dekat dengan Allah. Setan hiburannya mengganggu. Kambing hiburannya makan. Setan hiburannya menggoda, nakut-nakuti. Lah mohon maaf Bapak Ibu, manusia itu 4-4-nya ada. Jadi manusia itu ya ada malaikatnya, ada setannya, ada anjingnya, ada kambingnya. Jadi kok ada kok orang baik banget. Wah, ini COVID di Indonesia penyelesaiannya kok pertama kali terhebat. Siapa presidennya? Pak Jokowi. Oh, ini bukan manusia tapi malaikat. Lah, itulah. Seolah-olah seperti itu. Kok ada orang kok sukanya ganggu tok. Kita dengan gampang mengatakan, oh setan ini gitu. Kok ada orang sukanya hanya nakut-nakuti. Kita dengan gampang mengatakan, ini kok kayak anjing. Tapi sebaliknya orang kok yang dipikir cuma makanan tok, itu berarti kelasnya kayak kambing. Pagi nasi goreng, siang pecel, sore soto, malam masih Indomie lah. Wedus gitu kan itu. Lah. Lah mohon maaf Bapak Presiden. Orang itu kenapa berpuasa? Dipola seperti malaikat. Karena besok itu orang masuk surga itu sifatnya kayak malaikat. Malaikat itu nggak makan, nggak minum, nggak kumpul. Maka bulan Ramadan ini manusia dibuat seolah-olah seperti malaikat. Ada makanan nggak boleh makan, ada minuman nggak bisa minum, ada istri nggak boleh kumpul. Kenapa? Supaya kita mendekati sifat malaikat yang akhirnya pantas untuk masuk surga. Maka orang itu Pak kalau mau puasa pasti sakti. Kila makola, Ibu Presiden, Ibu Sujiatmi. Beliau rajin puasa, makanya sakti punya anak presiden. Kebetulan anaknya juga rajin puasa seperti Bapak Presiden. Sehingga mohon maaf, jangankan manusia, hewan sekalipun kalau mau puasa itu sakti Pak. Contohnya ular Pak. Ular itu makan sekali puasa 1 bulan. Makanya dia dikasih senjata oleh Allah namanya bisa. Beda dengan kambing Pak. Kenapa dia mulutnya tidak sakti? Karena nggak pernah puasa Pak. Makan terus. Gitu loh. Makanya orang kan begitu dan kalau Pak Prabowo mungkin di hutan dulu ke zaman tentara sering melihat ular lah seperti itu. Nah sehingga kemudian apa? Kalau kita digigit kambing sama ular Pak, itu pasti lebih berbahaya digigit ular Pak. Digigit ular mati Pak, digigit kambing mengelorot tok Pak itu loh, gak apa-apa ya. Itulah. Nah maka kemudian apa? Disitulah kemudian Allah mengatakan ada salah satu da'awatin mustajabun. Ada 3 doa yang langsung dikabul oleh Allah. Yang pertama adalah da'watul madlum, doanya orang terzalimi. Terzalimi. Lah mungkin ya mohon maaf. Orang yang doanya terzalimi itu mustajabah. Kenapa kok Indonesia makmur? Karena kita sering lihat Pak Jokowi itu sering dizalimi. Sering dibully Pak. Makanya kalau doa beliau mustajabah itu lumrah Pak. Itu loh. Gitu loh. Makanya kalau Cak Imin pengen doanya mustajabah ya siap-siap saya dolimi Cak Imin itu.
Artinya apa? Apapun masalah yang diterima oleh bangsa ini hari ini, entah masalah PSSI, masalah apapun, kita meyakini solusi dari Allah pasti akan datang. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Makan roti, minumnya susu, makan coklat dicampur keju. Bapak Presiden Jokowi, janganlah Anda ragu, karena kami rakyat selalu mendukungmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.